Selain pengakuan Nyonya Susan tentang panah, tidak sedikit presdir yang duduk di depan televisi matanya juga melotot. Kebanyakan dari mereka merupakan keluarga elit dunia Jianghu yang mengenali panah. Ini adalah Dragon Hall. Sialan, bagaimana organisasi misterius seperti itu bisa terlibat dalam masalah ini? Bagi kebanyakan orang di dunia Jianghu, Dragon Hall merupakan kekuatan yang bersikap sewenang-wenang dalam hal membunuh atau memaksa. Mendesak mereka? Apakah itu mungkin? Jika mereka tidak senang, mereka akan mengirim seseorang untuk membunuh secara diam-diam. Selain keluarga Gibson atau 10 perusahaan teratas di Huaxia, grup mana lagi yang bisa menghentikan perusahaan kecil lainnya? Hal yang tidak dapat mereka pahami adalah mengapa kekuatan menakutkan ini secara terang-terangan mendukung aliansi Senlena. Jangan-jangan, aliansi Senlena menggunakan banyak uang untuk mengundang mereka mendukung permainan. Letakkan keranjang bunganya. Saat ini, Jensen mengangguk ringan pada panah. Sebenarnya grup Fuser sudah menjadi milik Jensen, namun Jensen untuk sementara mencatatnya atas nama panah. Setelah panah meletakkan keranjang bunga, dia berdiri di samping Jensen dengan teratur. Tindakan tidak sengaja ini difoto oleh wartawan. Ketika semua presdir melihatnya, mereka bahkan lebih terkejut. Bukankah itu juru bicara Dragon Hall? Dia sungguh berdiri di belakang Jensen? Mungkinkah Jensen memiliki identitas yang mengagumkan sehingga menyebabkan Dragon Hall menaruh hormat? Aliansi Senlena benar-benar cakap rupanya. Pria bernama Yosef sangat marah, bagaimanapun, dia selalu ingin melihat keluarga Miller ditertawakan. Faktanya, dia benar-benar tidak takut mati. Pekerjaan Dragon Hall bergantung pada uang. Jensen pasti menghamburkan banyak uang untuk itu. Di kejauhan, Luna berkata dengan dingin. Kamu memang benar. Dragon Hall adalah keberadaan yang tidak takut mati. Mereka tidak peduli dengan perlawanan kita. Mereka hanya akan mengumpulkan uang untuk melakukan sesuatu. Jensen pasti telah menghamburkan banyak uang. Nyonya Susan mengangguk dan sedikit rileks. Mencari wajah secara paksa seperti ini tidak berguna. Saat berbincang, beberapa mobil mewah datang. Yang paling mengerikan adalah nomor platnya adalah ibu kota 66666. Di ibu kota, yang mampu memiliki nomor plat seperti ini tentu bukan posisi yang sepele. Mobil mewah itu berhenti, kemudian seorang pria paruh baya datang dengan membawa keranjang bunga. Itu adalah Fadlan, presdir grup Whale. Seluruh penonton gempar, kejadian itu benar-benar di luar kendali. Grup Whale merupakan raksasa internet, yakni 3 teratas dalam daftar kaya Huaxia. Kini, dia benar-benar datang untuk mendukung aliansi Senlena. Apakah grup Whale tidak takut keluarga Gibson akan menindas mereka? Amarah pria bernama Yosef tersebut berangsur dalam. Sebab, dia juga memiliki kerjasama dengan grup Whale, namun tergolong dalam tingkatan kelas menengah. Dia memandang rendah aliansi Senlena, tetapi hasilnya bos besar di atasnya justru bergabung dengan aliansi Senlena. Ini sama saja dengan tamparan keras. Da. Saat ini, terdengar suara helikopter. Semua orang mendongak dan melihat beberapa helikopter terbang dari jauh. Jangan-jangan, datang ke grup aliansi bisnis Senlena lagi. Jantung semua orang dipompa dengan keras. Sampai berani menerbangkan helikopter di ibu kota, orang ini pasti sangat kaya. Jika tidak, bagaimana mungkin bisa memiliki hak istimewa ini? Wus! Helikopter itu berlama-lama di angkasa tanpa mendarat, kemudian sebuah kain merah besar terpampang dengan tulisan besar di atasnya. Keluarga Lancaster mengucapkan selamat atas berdirinya aliansi bisnis Senlena. Orang terkaya, keluarga Lancaster? Para presdir di depan televisi seolah tercekik dan mencium sesuatu yang tidak beres. Orang-orang terkaya terlibat dalam terlalu banyak industri, bisa dikatakan 60% perusahaan di Huaxia memiliki hubungan dengan mereka. Sekarang, investor mereka juga telah bergabung. Ini makin menunjukkan bahwa keluarga Lancaster tidak peduli dengan penindasan dari berbagai grup besar dan keluarga Gibson. Selain itu, grup aliansi bisnis Senlena menerima bantuan grup Whale dan orang terkaya, keluarga Lancaster. Belum lagi membumbung tinggi ke langit, dia mampu menahan penindasan sebagian besar grup di Huaxia. Keluarga Lancaster, apa sudah gila? Luna mengepalkan tinjunya dengan keras, wajahnya suram. Nyonya Susan seolah-olah ditampar, keluarga Gibson telah mengirimkan kode, tetapi hasilnya,
keluarga Lancaster dan keluarga Wales sama sekali tidak patuh. Mereka benar-benar berpikir bahwa uang dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Jangan lupa, titik tertinggi dari lingkaran bisnis adalah keluarga elit dunia Jianghu. Aturan juga dikendalikan oleh dunia Jianghu. Keluarga Lancaster sedang cari mati. Namun, saat ini mobil lain datang. Anehnya, mobil ini sangat sederhana dan hanya bernilai ratusan ribu yuan. Melihat nomor plat 66.666 dan kehadiran helikopter, mobil senilai ratusan ribu yuan dipandang sebagai kelas yang sangat rendah. Namun, ketika mobil melaju menuruni keduanya dan memegang keranjang bunga, pemandangan pun jadi menyesakkan. Suasana riuh memenuhi udara, terutama para wartawan. Saking terkejutnya mereka sampai lupa menekan tombol. Semua orang seperti patung batu, mata mereka tertuju pada keranjang bunga. Apa yang mereka lihat? Hanya ada beberapa tulisan besar di keranjang bunga tersebut. Keluarga Yuan, mantan keluarga elit kekaisaran, hadir untuk memberi selamat. Nama keluarga Yuan sebenarnya sangat biasa. Namun, mantan keluarga elit kekaisaran yang menjadikannya berbeda. Ini adalah simbol dari zaman kekaisaran tertentu dalam sejarah Huaxia. Ditambah dengan kombinasi nama Yuan, orang-orang di sana pun tahu apa yang dimaksud dengan hal tersebut. Keluarga Yuan, sang mantan keluarga elit kekaisaran. Yang mana merupakan 4 keluarga elit teratas di antara 8 keluarga elit saat ini, selain itu juga mengendalikan asosiasi bela diri terbesar di dunia Jianghu. Ya ampun! Sebuah kedudukan yang luar biasa. Pembesar seperti itu sungguh akan bergabung dengan aliansi Senlena? Apakah masih mungkin adanya perlawanan maupun penindasan? Suasana yang luar biasa, keluarga Yuan juga telah bergabung, bagaimana ini bisa dimainkan? Apakah grup besar dan perusahaan di negara ini masih mampu menindasnya? Ini sama saja orang lainlah yang akan menindas kita sendiri. Tidak heran aliansi bisnis Senlena sama sekali tidak peduli dengan bergabungnya perusahaan lain. Ternyata mereka sudah punya nama besar di tangannya. Semua yang menyaksikan pemandangan hiruk-pikuk ini menjadi pucat. Jika ada konflik di bidang bisnis di masa depan, bagaimana mereka bisa melawan aliansi bisnis Senlena? Grup Weil, orang terkaya keluarga Lancaster, bahkan keluarga teratas pun juga ada di sini. Pria bernama Yosef merasa jijik seolah sedang memakan kotoran, dia bahkan lebih takut kemejanya akan basah karena keringat. Lagi pula, jika para pembesar ini benar-benar bergabung, hanya perlu 1 menit bagi mereka untuk membunuhnya karena perseteruannya dengan keluarga Miller. Kini, dia benar-benar menyesal. Keluarga Yuan. Mata Luna memerah seperti darah. Dia menatap kedua orang dari keluarga Yuan dan tahu bahwa mereka adalah Cindy dan Roland. Kemudian, dia menatap Jensen lagi, bahkan amarah di matanya menjadi lebih kuat. Melihat Jensen menyapa Roland dan keduanya dengan tenang, tatapan acuh tak acuh tersebut membuat hatinya merasa sesak. Sebelumnya, saat orang terkaya keluarga Lancaster dan grup Weil mendukung Jensen, dia tidak takut sama sekali. Bagaimanapun, kedua keluarga ini memiliki latar belakang yang sangat lemah di dunia Jianghu, yang bisa menjadikan mereka 10 besar orang terkaya di Huaxia, sekaligus juga bisa membuat mereka bangkrut. Namun, keluarga Yuan berbeda, karena mereka juga termasuk salah satu penguasa. Selain keluarga Gibson yang maju, bagaimana mungkin dia bisa bertarung? Awalnya, dia datang untuk menyaksikan Jensen dibodoh-bodohi. Dia bahkan ingin memberitahu Jensen untuk tahu diri dan memahami mana yang baik atau buruk. Tapi sekarang, masih bisakah dia melakukannya? Jensen telah melanggar aturan dan menghidupkan kembali permainan yang sudah mati. Dia ingin bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, mengapa jadi begini? Luna, Roland ada di sini. Dia adalah 4 bintang baru yang sama terkenalnya dengan kakakmu. Apa yang harus aku lakukan dengan ini? Nyonya Susan sedikit cemas saat ini. Diam kau. Luna sangat marah sehingga dia bahkan memarahi bibinya sendiri. Dia seolah-olah tampak menggila saat ini. Nyonya Susan membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu. Aku memintamu untuk diam. Suasana hati Luna sedang buruk, seolah muncul keinginan yang kuat untuk membunuh. Maksudku bukan keluarga Yuan, tetapi ada yang datang lagi. Nyonya Susan sangat kesal karena dimarahi, tetapi dia tetap menunjuk kejauhan. Ada lagi. Ketika Luna mendengar kata-kata ini, hatinya berkedut kencang. Dia benci mendengar kata-kata ini sekarang, benar-benar benci sekali.
Seolah-olah seseorang yang mengucapkan kata-kata ini sama halnya menampar wajahnya dengan keras. Sebuah SUV Mercy melaju di kejauhan, yang merupakan mobil biasa bagi orang kaya. Namun, menurut pengalaman keluarga Yuan yang rendah hati sebelumnya, banyak orang tahu bahwa mereka yang berani datang pada kesempatan seperti itu lebih rendah hati dan lebih menakutkan lagi. Jangan-jangan pembesar yang bahkan lebih besar lagi dari keluarga Yuan. Keluarga Yuan sudah sangat besar, tidak mungkin lebih besar darinya. Bagaimanapun, meskipun aliansi bisnis Senlena tidak memiliki banyak aliansi, tetapi masing-masing dari mereka sangat berbobot. Menurutku, saat ini banyak perusahaan yang secara kolektif menyesal tidak bergabung dengan aliansi bisnis lebih awal. Wartawan dan penonton sedang berbincang. Anehnya, Mercy tersebut tidak berhenti di gerbang, melainkan berhenti di pinggir jalan. Setelah itu, seorang pria berjas dan berdasi dengan postur yang kurus berjalan turun. Orang ini sangat dingin. Namun, ada semangat yang kuat di antara sikap acuhnya. Sang raja muda kembali. Kakak. Melihat pemuda yang acuh tak acuh tersebut, Luna tidak bisa menahan perasaan bahagia. Akhirnya ada kabar baik. Selain itu, pemecah pedang pembunuhnya akhirnya tiba. Dia percaya setelah pria ini datang, semua yang telah dilakukan Jensen sebelumnya akan sia-sia. Karena, ini jelas adalah kakaknya, yaitu Dayton Gibson. Sang raja muda dunia Jianghu yang baru dipromosikan dengan status yang lebih tinggi dari Ronald. Dayton mengeluarkan sebungkus rokok dari sakunya, mengeluarkan sebatang dan melihat ke gerbang aliansi bisnis Senlena. Di sana, dia melihat seorang kenalan yang tidak lain adalah Ronald. Sedangkan untuk Jensen, dia baru pertama kali melihatnya. Tampaknya sangat biasa. Tuan muda kedua, Nona gagal. Untungnya, kamu menyuruhku mengawasi masalah ini. Kalau tidak, Nona akan sangat malu saat ini. Di sebelahnya, seorang pria tua menyalakan rokok untuk Dayton dengan korek api. Dayton menarik napas dalam-dalam. Nikotin mengalir ke dadanya dan perlahan melepaskan keangkuhan di hatinya. Keangkuhan dan aura kuat ini disemprotkan keluar bersama dengan asap rokok. Ronald di sini atas nama keluarga Yuan atau atas nama pribadi? Tetapi, itu tidak penting lagi. Yang penting adikku mengatakan bahwa dia ingin menindas Jensen, tetapi masih ada orang yang berani melawannya. Jensen benar-benar cakap. Dia bahkan membawahi Ronald. Setelah aku maju, Ronald akan melawanku atau meninggalkan Jensen dan bergabung. Dayton bergumam pada dirinya sendiri, ketenangan di matanya bahkan lebih kuat. Ronald adalah orang kedua setelah dia, di antara 4 bintang baru di dunia Jianghu, jadi dia memiliki kepercayaan diri untuk memberi Ronald ancaman keras. Kirimkan hadiah yang kubawa, kata Dayton sambil berjalan. Pria tua di sampingnya mengeluarkan payung besar dari dalam SUV Mercy dan berjalan ke gerbang aliansi bisnis Senlena. Semua orang langsung menatap keduanya, melihat ketenangan Dayton yang luar biasa, mereka tahu pasti dia pembesar yang hebat. Tetapi, setelah melihat pria tua membawa payung, pupil banyak orang pun bergetar. Kamu boleh memberi apapun dalam berbisnis, tetapi jangan sampai memberi payung. Payung melambangkan kesan boros, yang berarti menghamburkan uang. Tentu saja, menghamburkan uang membuat seseorang bahagia. Menukarkan uang untuk menghilangkan bencana. Kemungkinan, maksud dari orang tersebut bahwa jika kamu ingin menghilangkan bencana, kamu harus menukarnya dengan uang. Orang ini tidak datang untuk memberi selamat, melainkan untuk menginjak-injak acara. Hahaha, Jensen, tidak peduli berapa banyak usahamu, aliansi bisnis Senlena tidak akan berdiri hari ini. Saat ini, Luna tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia langsung menunjuk Jensen seraya berseru, aku sudah bilang, aku akan menindas dan membuatmu bangkrut. Dengan begitu, kamu akan gagal dalam bisnis apapun. Aku yang menetapkan aturan, bahkan Tuhan pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Gila. Tidak terbayangkan bahwa kata-kata seperti itu akan muncul dari mulut seorang gadis. Namun, jika melihat dari identitas asli gadis itu, semuanya akan masuk akal. Luna sungguh kejam. Biasanya, Natasha yang menahan Luna, tetapi pada saat ini dia tidak mampu menahannya. Dia ingat dengan benar, antara Jensen dan Luna tidak memiliki kebencian yang mendalam. Itu hanya gesekan kecil saja. Akan tetapi, Luna membuat Jensen terpaksa terpojok, seolah-olah Jensen merupakan pembunuh ayahnya. Jensen memang cakap.
Jika dia berubah menjadi orang lain, keluarganya pasti akan dihancurkan dan mayat akan ada di mana-mana. Anak-anak dari keluarga elit ini terlampau sombong sehingga mereka tidak menganggap orang secara manusiawi. Dayton. Ronald yang ada di sebelah, ekspresinya sedikit berubah, matanya terlihat makin ketakutan. Di seluruh Wasia, dia tidak pernah takut pada siapapun yang seusianya, tetapi ada beberapa orang yang tidak berani dia hadapi. Pertama adalah kakak tertua Dayton, yang lainnya adalah Dayton. Dan yang satu lagi adalah Patricia dari keluarga Fang. Bahkan Justin, yang juga 4 pemula di dunia Jianghu tidak begitu ditakutinya. Tentu saja, masih ada satu orang lagi, yaitu Jensen. Kak, itu Dayton. Cindy, yang berada di sebelahnya, juga mengenal Dayton. Konon laki-laki ini sombong dan kuat, dia banyak mengajari kakaknya di masa lalu. Itulah yang membuatnya merasa takut setiap kali melihat Dayton. Tidak apa-apa, ada kakak. Ronald menunjukkan wajah tenang, tetapi dia sebenarnya lumayan panik. Jensen justru bersikap acuh tak acuh. Sebaliknya, dia melihat Dayton dengan penuh minat. Namamu Jensen, ya. Payung ini untukmu. Sesampainya di gerbang aliansi bisnis Senlena, Dayton menyemburkan asap rokok sembari berkata. Plak. Pria tua itu membuka payung di saat yang tepat. Payung bunga besar digunakan untuk kegiatan promosi jalan untuk menutupi matahari. Meskipun itu sangat umum, ironis untuk mengatakannya saat ini. Dayton, apakah kamu membuat semua orang turun dari panggung? Ronald tahu bahwa jika dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, justru akan menunjukkan ketidakmampuannya. Ronald, aku sedang melakukan urusan, jangan ikut campur. Dayton menunjuk Ronald dengan tangan yang masih memegang rokok. Dia sangat menonjol dan enggan menghargai Ronald sedikit pun di depan umum. Dukungan atas aliansi bisnis Senlena hari ini karena niat kakekmu atau niatmu sendiri? Aku, secara pribadi. Ronald berkata dengan dingin. Meski kakeknya sangat optimis terhadap Jensen, tetapi enggan mengatakan jika ingin membantu Jensen, dia sukarela dalam melakukannya. Tentu saja, jika dia mengungkit hal ini di depan kakek, dia menduga kakek masih akan membantu. Kamu secara pribadi? Dayton mendengus dingin, aku tidak ingin mendengarkan omong kosongmu sekarang. Pergi dari sini. Siapapun yang berani bergabung dengan aliansi bisnis Senlena hari ini, aku akan menghancurkan seluruh keluarganya. Saat kata terakhirnya terucap, aura pembunuh pun melesat ke langit. Orang-orang yang ada di dekatnya langsung membeku sesaat, seolah baru saja masuk ke dalam gudang es. Bahkan wartawan pun tidak berani mengambil foto saat ini. Mereka semua tahu bahwa kemarahan pria ini benar-benar bisa menciptakan sungai darah. Meskipun sekarang masyarakat diatur oleh hukum dan mustahil untuk membunuh orang di tengah masyarakat, tetapi ada 10.000 cara bagi orang-orang besar seperti itu untuk membunuh orang tanpa melanggar hukum. Orang yang memiliki kekuatan memang sangat gila. Melihat penampilan membunuh dari Dayton, Charlie dan Fadlan sama-sama merinding dan menundukkan kepala dengan tenang. Ronald mengepalkan tinjunya erat-erat, ingin sekali bertarung melawan Dayton, tetapi alam bawah sadarnya bahwa saat ini dia bukanlah lawan bagi Dayton. Sekarang, siapa lagi? Melihat tidak ada yang berbicara, suara Dayton meningkat seketika. Luna, yang ada di sebelahnya, tampak sombong. Seolah menghidupkan kembali permainan, kakaknya mampu menampar sampai mati hanya dengan satu tangan. Ini merupakan kekuatan yang dengan didatangkan paksa. Tidak peduli berapa banyak relasi yang kamu miliki, tidak peduli keluarga kamu terjerat, semua itu tidak sebagus sebuah pukulan. Aku. Namun, pada saat ini suara acuh tak acuh datang. Di jalan terlihat seorang pria tua mengendarai sepeda ontel sambil memakai sandal jepit. Dia merokok, bernyanyi seraya bersepeda. Angin sejuk punya keyakinan, bulan musim gugur tak terbatas. Emosi semiku seolah hidup setahun. Sandal jepit, rompi? Apa-apaan orang tua ini? Setelah Dayton muncul, keluarga Fang saja tidak berani unjuk bicara. Apakah pria tua itu ingin mati? Dayton dan Luna, keduanya memasang wajah suram. Dalam situasi seperti ini, masih saja ada yang berani berbicara. Tidak hanya tidak menghormati mereka, tetapi juga tidak menghormati keluarga Gibson. Mereka ingin melihat apakah di masyarakat saat ini masih ada yang benar-benar tidak takut pada keluarga Gibson? Tua bangka, tahukah apa yang kamu bicarakan?
Dayton bukan termasuk orang yang baik, meski lawannya adalah orang tua, dia tetap berani membunuh. Namun, setelah dia mengatakan ini, pupil matanya membelalak dan tubuhnya mulai gemetar. Benar, sungguh gemetar. Ketua 4 bintang baru di dunia Jianghu, yang telah menantang ahli dunia Jianghu yang tak terhitung jumlahnya di Huaxia dan diposisikan sebagai salah satu orang paling berbahaya di dunia oleh berbagai negara, saat ini ketakutan. Kakak! Luna yang ada di sebelahnya langsung menutup mulut, wajahnya pucat pasi. Baik dia maupun Dayton tahu siapa orang tua ini. Tentu saja itu pemimpin keluarga Wilbert saat ini. Orang-orang dunia Jianghu menyebutnya Tuan Besar Jacob. Keluarga Wilbert juga merupakan salah satu dari 4 keluarga elit terbesar, kedua setelah keluarga Gibson dari ibu kota. Jika yang datang merupakan orang biasa dari keluarga Wilbert, Dayton tidak akan takut. Akan tetapi, yang datang adalah pemimpin keluarga. Terlepas dari kekuatan atau identitasnya, sama sekali tidak sebanding dengan seluruh yang dimiliki Dayton. Saat itu, keduanya terdiam, yang juga menyebabkan sekelilingnya makin sunyi. Pria tua yang mengendarai sepeda tua pun berhenti, berjalan ke arah Jensen memakai sandal jepit sambil tertawa. Jensen, aku kesini untuk mendoakan pendirian aliansi bisnismu. Sebagian besar hadirin tidak tahu asal-usul Tuan Besar Jacob, tetapi melihat Dayton tiba-tiba tidak berani berbicara, mereka menduga bahwa pria tua itu bukanlah sosok yang sepele. Selain Dayton, ada juga 2 orang yang mengenali Tuan Besar Jacob, yaitu Rowland dan Cindy. Pada saat ini, ketika mereka melihat Tuan Besar Jacob secara langsung, mereka juga ketakutan. Bagaimanapun, Tuan Besar Jacob merupakan senior yang sama terkenalnya dengan kakek mereka dan bahkan memiliki latar belakang yang lebih dalam. Siapa yang memintamu datang untuk repot-repot ikut campur? Jensen yang juga mengenali Tuan Besar Jacob, terlihat ketidakpuasan di wajahnya. Penatua Jack sudah lama memberitahu tentang Tuan Besar Jacob, dialah yang memintanya untuk menjadi penerus keluarga Wilbert. Dia tentu saja tidak setuju dengan hal ini. Lagi pula, dia sama sekali tidak akrab dengan keluarga Wilbert. Karena dia tidak pernah mau terlibat dengan keluarga Wilbert, siapa yang menyangka pria tua ini datang tanpa diundang? Dr. Jensen. Saat Rowland mendapati Jensen berbicara seperti ini, tubuhnya bergetar hebat. Pemimpin keluarga peringkat kedua dari keluarga elit Huaxia datang mengunjungi secara langsung. Dia menjadi kesal saat melihat Jensen tidak bersikap sopan. Ya Tuhan, orang macam apa Jensen ini? Namun, yang mengejutkan, Tuan Besar Jacob tidak marah, justru memberikan patung kucing keberuntungan sambil tersenyum. Ukuran kucing keberuntungan agak kecil dan jelas tidak pada tempatnya dengan banyak keranjang bunga. Setelah itu, wajah Tuan Besar Jacob langsung suram saat melihat payung di depan gerbang. Payung ini, pemberian dari siapa? Kalimat ini bak angin yang sedang menggulung awan, seolah-olah hari cerah 10.000 mil sebelumnya langsung menjadi awan mendung di saat berikutnya. Rasa tertekan yang begitu besar kini menyelimuti semua orang, membuat mereka bergidik. Wajah Dayton berubah drastis, dia menggertakkan giginya seraya menjawab, Tuan Besar Jacob, ini pemberian dariku. Ambil kembali. Tuan Besar Jacob berteriak dengan acuh tak acuh dan tidak manusiawi. Dengan tepisan tangannya, payung itu disingkirkan, seolah-olah sebuah panah baru saja ditembakkan dan menusuk tepat ke tubuh Dayton. Dayton merasa tubuhnya tertimpa badai, selama dia berani melawan, maka badai akan langsung mendatanginya. Sebagai putra dari keluarga Gibson, terlebih juga master dari daftar peringkat dunia Jianghu. Kapan dia pernah merendahkan dirinya di depan seseorang? Hanya ketika menghadapi Tuan Besar Jacob. Dia langsung menyingkirkan payung, tanpa berani melawan kata-kata Tuan Besar Jacob. Semua orang yang melihat pemandangan ini sangat terkejut. Sebelumnya, Dayton datang dengan sombong yang membuat puluhan ribu orang tunduk, termasuk Rowland dari keluarga Fang. Namun, sekarang Dayton mengaku dan menyerah dalam sekejap. Betapa ironisnya pemandangan ini. Tuan Muda Jensen. Pada saat ini, Tuan Besar Jacob kembali menatap Jensen, ketidakpedulian di wajahnya berubah menjadi antusias, yang berbeda sekali saat dia menghadapi Dayton. Di hadapan Tuan Besar Jacob, Jensen bersikap sangat dingin dan terlihat acuh tak acuh. Kesenjangan yang seperti itu tidak diragukan lagi, jelas membuat Dayton muntah darah. Meskipun dia mendengar rumor bahwa keluarga Wilbert mungkin akan mendukung Jensen, tetapi apakah Tuan Besar Jacob terlihat seperti sedang mendukung? Dia memperlakukan Jensen layaknya seorang leluhur.
Mengapa dengan Jensen? Kak, apa yang harus dilakukan? Di sampingnya, Luna sangat cemas. Suasana kematian benar-benar akan dihidupkan kembali oleh Jensen. Kembali. Dayton berkata dengan dingin. Dalam situasi seperti ini, apalagi yang bisa dia lakukan? Luna menggertakkan gigi peraknya dengan marah, lalu mengikuti kakaknya dan pergi. Luna, aku ingat saat kamu datang, kamu cukup sombong dan bahkan mengancam akan menindasku. Mana penindasanmu? Luna yang baru saja berbalik, tiba-tiba mendengar suara Jensen. Seluruh tubuh Luna gemetar. Berhubung ada wartawan yang merekam, Jensen sengaja menanyakan hal ini untuk membuatnya dipermalukan. Bukankah kamu tadi bilang bahwa aku tidak bisa bedakan baik dan buruk, selain itu juga sombong? Sekarang, sini coba ajari aku menjadi manusia. Seluruh industri menindasku, tidak ada yang berani mendekati aliansi bisnis Senlena. Aku ingin bertanya, apakah ada yang akan bergabung denganku hari ini? Bukankah kamu bilang aturannya terserah padamu, bahkan Tuhan saja tidak bisa menyelamatkanku. Sekarang, mana kesombonganmu? Suara Jensen satu persatu terucap, yang menyebabkan Luna mengepalkan tinjunya dengan keras. Kukunya yang tajam menembus kepalan tangannya, tetapi dia tidak merasakannya sedikit pun. Sekarang, itu bukan hanya aib, terlebih hal yang sangat memalukan. Seolah-olah Jensen meraih lehernya dan menepak wajahnya dengan keras. Dayton melihat adiknya dipermalukan seperti itu, matanya langsung dipenuhi niat membunuh. Namun, sekarang dia hanya mampu menahannya. Sebab, adanya Tuan Besar Jacob ada di sini, dia tidak bisa membunuh Jensen. Ayo! Dia berteriak marah, meraih tangan Luna dan pergi. Takutnya, dia tidak akan tahan jika terus tinggal. Seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Wartawan merekam adegan itu dengan gila-gilaan, menyiarkan siaran langsung di televisi dan internet, sehingga perusahaan grup besar Huaxia dapat menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Pria tua dari grup besar di depan televisi tidak bisa berkata-kata saat ini. Pada awal belum lama ini, aliansi bisnis Senlena ditindas oleh seluruh grup sehingga tidak ada yang berani bergabung. Semua orang sedang menonton lelucon dan ingin tahu bagaimana Dr. Jensen yang sombong itu akan menghadapi situasi tersebut. Namun, Dr. Jensen masih saja mengundang seseorang. Meskipun jumlahnya tidak banyak, masing-masing dari mereka memiliki banyak relasi dan bertanggung jawab atas lebih dari setengah lingkaran bisnis. Ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Melihat suasana menjadi hidup kembali, semua orang di keluarga Miller yang awalnya membeku, kini mereka semua gembira. Keluarga elit keluarga Fang dan keluarga Wilbert keduanya telah bergabung. Mengapa mereka harus takut ditindas? Rowan dan yang lainnya diam-diam menatap Jensen, mereka terkejut bukan kepalang. Menantu ini sungguh luar biasa. Rowan seketika menoleh pada Yosef di kejauhan. Dia melihat bahwa Yosef sudah duduk di tanah dengan ketakutan. Rowan berjalan cepat mendatangi Yosef dan menatapnya. Yosef, apa lagi yang ingin kamu katakan? Mendengar ini, tatapan Yosef menengadah penuh harap, dia tersenyum sembari menjawab, Rowan, aku dan kakakmu sudah seperti saudara sendiri, jadi masalah ini bukanlah apa-apa. Kamu bilang saudara sekarang? Kenapa tadi kamu malah pergi? Rowan mencibir, biar ku beritahu, sulit untuk bergabung dengan aliansi bisnis sekarang. Tentu dia layak. Pada saat ini terdengar suara Jensen dari jauh, aku tidak peduli perusahaan industri seperti apa dia. Mulai besok, dia akan sepenuhnya ditindas. Gubrak. Yosef langsung pingsan, wajahnya dipenuhi ketakutan dan penyesalan. Dengan kedudukan aliansi bisnis Senlena saat ini, semua itu dapat dilakukan dengan kemampuannya. Plak, plak, plak. Pada saat yang sama, kembang api yang meriah membumbung tinggi ke langit, mengejutkan penonton. Ini merupakan bentuk hadiah kemakmuran. Yang berarti bahwa bisnis Jensen sedang meningkat di Huaxia, menghadapi keluarga elit kuno secara langsung dan makin menantang aturan. Di sisi lain, Dayton dan Luna kembali ke mobil. Wajah mereka suram saat mendengarkan kembang api yang meraung di belakang mereka. Kakak! Teriak Luna. Tenang saja, Jensen sudah pasti mati. Dayton tidak mengatakan apa-apa, tetapi niat membunuh di matanya menjadi makin intens. Pada saat yang sama, para pejabat Huaxia juga melonjak dengan gelombang yang mengerikan.
Pendirian aliansi bisnis Senlena tidak hanya menunjukkan bahwa aturan telah dilanggar, tetapi kebanyakan orang bahkan melihat Dayton melarikan diri dengan kekalahan. Apa artinya ini? Jensen menantang keluarga Gibson secara langsung. Bagi orang biasa, keluarga Gibson mungkin hanya keluarga elit kuno biasa, tetapi bagi orang-orang di lingkaran mereka, ini merupakan penguasa dan hal yang sangat penting dan besar. Keluarga Gibson pasti akan membuat pembalasan. Pada saat ini, di kediaman keluarga Gibson, seorang pria sedang memancing di tepi kolam. Dia kadang melempar umpan dan kadang menarik pancing. Ember di sampingnya diam-diam terisi beberapa ikan lagi. Apakah pihak Tuan Besar Jacob akhirnya bertindak? Dia tampak bergumam seorang diri. Setelah Tuan Besar Jacob berdiam diri begitu lama, akhirnya dia muncul kembali. Sebuah suara terdengar begitu saja, tetapi tidak ada seorang pun di sekitarnya. Itu sangat aneh. Jensen ini luar biasa. Dia terlahir sebagai menantu keluarga Miller dan telah berulang kali merusak hal-hal baik keluarga Gibson. Kalau bukan karena keluarga Wilbert, aku sangat ingin menghancurkan anak ini. Pria itu tersenyum dan berkata dalam hati. Kalau kamu memang ingin menghancurkannya, bukannya tidak mungkin, kupikir kesabaran keluarga Gibson terhadapnya pun telah mencapai batasnya. Suara itu kembali melayang keluar. Jensen hanyalah boneka. Tidak peduli seberapa besar potensi yang dia miliki, tidak mungkin Tuan Besar Jacob sangat mementingkan dirinya. Aku khawatir ada sesuatu yang tersembunyi dalam hal ini. Pria itu kembali mengumpan kail dan melemparkannya ke dalam kolam. Pantau terus situasi selanjutnya. Adapun Dayton, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Aku bahkan mengizinkannya untuk membunuh Jensen. Aku ingin mengawasi Tuan Besar Jacob yang misterius ini. Pria itu tampak bergumam sendiri. Dia melemparkan kail ke dalam air dan menunggu ikan mengambil umpan. Bahkan, Jensen sudah berulang kali merusak hal baik sekte Bangau Putih. Dia sudah lama tergoda untuk membunuh, tetapi dia mengkhawatirkan keluarga Wilbert dan ingin menyaksikan perkembangannya. Untuk sekarang ini, dia masih belum muncul, tetapi dia mengerahkan generasi muda dalam keluarganya. Biarkan anak muda menyelesaikan masalahnya sesama anak muda. Dia hanya perlu menaruh perhatian pada Tuan Besar Jacob. Di sisi lain, sekutu Jensen yang akan bergabung dengan aliansi bisnis Senlena diundang ke ruang rapat. Yang membuat Jensen terdiam adalah Tuan Besar Jacob juga mengikuti. Orang tua ini makin lama makin tidak tahu malu rupanya. Faktanya, dia masih menolak untuk dijadikan pewaris keluarga Wilbert. Namun, apabila keluarga Wilbert bisa memberikan informasi tentang ayahnya, dia tidak akan keberatan untuk pergi ke keluarga Wilbert. Kalian termasuk angkatan pertama dari aliansi bisnis Senlena. Aku dapat berjanji kepada kalian bahwa setelah bergabung dengan aliansi bisnis, peta bisnis kalian akan menjadi makin luas, bahkan menyebar ke seluruh dunia. Jensen melihat ke arah kerumunan. Tampaknya Tuan Besar Jacob dan Rowland tidak peduli dengan masalah ini. Mereka adalah orang-orang dunia Jianghu dan uang hanyalah hal eksternal. Tetapi, tidak untuk semua anggota keluarga Miller. Rowan bertanya dengan rasa ingin tahu, Jensen, sekarang aliansi bisnis telah terbentuk, kira-kira apa produk kita? Aliansi bisnis saat ini didukung oleh produk lama, tetapi jika tidak ada produk unggulan, fondasi bisnis mereka pada akhirnya tidak stabil. Aku pikir, kita harus membuat kerajaan bisnis. Setelah itu kita akan mencoba di banyak industri, seperti medis, pakaian, makanan, maka kita akan membuat merek besar yang mencakup semua industri. Bagus, terutama kita akan fokus pada internet dan mengaktifkan bisnis asing. Lagi pula, Huaxia hampir berhasil bangkit. Aku setuju. Ricky dan yang lainnya saling menanggapi satu sama lain. Charlie mengangguk ringan. Huaxia memang sudah hampir bangkit. Jika mereka ingin menstabilkan 10 besar aliansi bisnis di Huaxia, mereka bahkan akan melangkah lebih jauh, hanya tinggal mengandalkan dukungan asing. Lupakan rencana internet, ayo kita lakukan secara nyata. Pada saat ini, suara Jensen tiba-tiba menyela. Semua orang melihat ke arah Jensen, mereka penasaran dengan rencana bisnisnya. Kami hanya menjual satu hal, yaitu produk kecantikan dan produk multivitamin. Ucap Jensen samar, sambil melihat semua orang yang sedang menatapnya. Produk kecantikan dan produk multivitamin? Semua orang menatapnya dengan kagum.
Produk-produk ini memang keuntungannya sangat besar, tetapi mengandalkan produk-produk ini untuk menstabilkan 10 besar Wasia rasanya mustahil. Bahkan Tuan Besar Jacob mengerutkan keningnya dan merasa Jensen tidak tahu cara berbisnis. Dr. Jensen, meski produk kecantikan dan produk multivitamin meraup untung besar, bagaimanapun juga langit-langit produk terbatas, sulit mendukung grup besar dengan produk semacam ini. Setelah Rowland saat ini, dia mengakui bahwa Jensen sangat misterius, tetapi hanya dalam seni bela diri, sementara di bidang bisnis benar-benar seperti pemula. Tampaknya memang tidak ada manusia yang sempurna. Bagaimana jika aku menaikkan keuntungan produk ke level jutaan, atau bahkan puluhan juta? Jensen berkata dengan samar, satu barang bernilai 1 juta, atau bahkan 10 juta untuk dibawa pulang di Huaxia, lalu permintaannya dibuat melebihi pasokan. Bagaimana menurut kalian? Tiba-tiba terjadi keheningan. Setelah itu, semua orang tersentak. Ini sama saja seperti membodohi orang asing, barang seharga 1000 yuan mana mungkin bisa dijual semahal itu? Hahaha. Rowland tidak bisa membantu, justru tertawa terbahak-bahak, Dr. Jensen, aku pikir bagian bisnis harus diserahkan kepada para profesional. Kamu memang paling baik jadi dokter saja. Kalau sebuah produk kecantikan yang dapat menjaga penampilan seseorang agar tidak berubah selama 5 tahun, akankah produk ini bernilai 1 juta? Kalau sebuah produk multivitamin dapat memperpanjang hidup seseorang hingga 3 tahun, akankah produk ini bernilai puluhan juta? Kalau produk multivitamin dapat menggandakan kebugaran fisik seseorang, akankah produk ini membuat kita mampu berdiri tegak di lingkaran bisnis Wasia? Jensen berkata 3 pengandaian berturut-turut. Namun, apa yang dia katakan secara langsung mengejutkan ruang konferensi. Menjaga penampilan sehingga tidak berubah selama 5 tahun. Apakah ini obat anti penuaan? Adapun untuk memperpanjang hidup selama 3 tahun, bagi sebagian orang kaya, jangankan 1 juta, bahkan 5 juta ataupun 10 juta saja akan dicari. Adapun penggandaan kemampuan fisik, misalnya saja Liga Basket NBA, jika ada produk semacam itu, bintang mereka pasti akan bergegas mencarinya. Produk-produk ini terlalu spektakuler, jika mereka benar-benar ada, ditambah dengan monopoli seluruh industri, apalagi barang langka tersebut layak, maka dijamin pasti akan menggemparkan dunia. Dr. Jensen, kalau kamu memiliki produk-produk ini, kita akan melebihi 10 besar bisnis Wasia, dan kita bahkan akan dapat menembus ke 10 besar di dunia. Rowland berkata dengan antusias. Oh, maaf, aku baru saja memilikinya. Jensen menatapnya samar dan mengucapkan kata demi kata. Ruang rapat akhirnya mendidih. Bahkan Tuan Besar Jacob pun tertegun saat ini. Produk yang disebutkan oleh Jensen lebih dari yang ditujukan untuk orang biasa. Bahkan orang dunia Jianghu pun juga menginginkannya untuk diri mereka sendiri.